berikut tugas video dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Yohana, dengan teman saya Haura dan Lila. Kami akan membahas bab 2, manajer dalam kegiatan manajemen. Dari bab tersebut, kita mendapat pertanyaan, yaitu pertama, siapa itu manajer? Kedua, bagaimana peran manajer dalam organisasi? Ketiga, apa saja keahlian yang perlu dimiliki seorang manajemen? Keempat, jelaskan tingkatan manajemen. Pertama, siapa itu manajer? Mendengar kata manajemen, maka kita pun tidak asing lagi dengan kata manajer. Pada dasarnya, manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Artinya, manajer ialah individu yang bertindak sebagai perencana strategi, pengorganisir sumber daya, pemberi arahan, dan pemotivasi kepada perusahaan yang dipimpinnya, dan pengendalikan terhadap mekanisme kerja agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tercapai. Kedua, peran manajer dalam organisasi. Peran ini terbagi 3. Dan pertama, interpersonal roles atau peran antar pribadi. Peran ini terbagi 3. Yang pertama, sosok atau figur, yaitu manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Biasanya dengan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara peresmian. Kedua, pemimpin atau leader, yaitu manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya, menyeleksi, melatih, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Yang ketiga, penghubung, yaitu manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen atau organisasi lainnya. 2. Peran informasional. Peran ini terbagi 3. 1. Pemantauan atau monitor, yaitu manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Selain juga memantau tim yang dipimpinnya, baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Kedua, penyebar informasi atau diseminator, di mana manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain yang ada di dalam organisasinya. Contohnya dengan menyampaikan memo, email, dan laporan kepada bawahannya mengenai informasi dan keputusan yang telah diambil. Ketiga, juru bicara atau spokesperson, di mana manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Peran yang terakhir ialah peran pengambilan keputusan, dan ini terbagi 4. Pertama, wirausahaan atau entrepreneur, yaitu manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Manajer juga harus merencanakan masa depan organisasinya, membuat proyek-proyek perbaikan dan peningkatan kualitas dan produktivitas. Kedua, pemecah masalah atau disturbance handler, yaitu manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan konflik yang terjadi di dalam organisasinya. Tiga, pembagi sumber daya, yaitu manajer berperan sebagai pembagi sumber daya, baik berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Keempat,
negosiator, di mana manajer berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Ketiga, keahlian yang perlu dimiliki manajer. Pertama, keahlian teknis, yaitu keahlian manajemen dalam memanfaatkan prosedur, teknik, dan pengetahuan pada suatu bidang khusus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasi komputer, mendesain bangunan. Kedua, keahlian berkomunikasi, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Di antara contoh keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Ketiga, keahlian konseptual, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang, dan juga keahlian dalam mengkoordinir seluruh kepentingan dan juga kegiatan perusahaan. Keempat, keahlian mengambil keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Karena seorang manajer harus bias mengambil keputusan secara bijak, cepat, tepat, dan efektif untuk bias menyelesaikan permasalahan yang ada dan mampu mengembangkannya sebagai peluang. Kelima, keahlian mengelola waktu, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Seorang manajer harus mampu memprioritaskan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya dan membagi pekerjaan sehingga pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu. Terakhir, tingkatan manajer. Ada beberapa tingkatan manajer. Pertama, top manajemen, yaitu manajemen dengan keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global dan waktu, seperti direkrut utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Kedua, middle management, yaitu manajemen dengan keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu dan teknikal, seperti para manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Ketiga, supervisor manajemen, yaitu manajemen dengan keahlian pengambilan keputusan, teknikal dan waktu, dan keahlian komunikasi, seperti para supervisi, ketua kelompok, dan kepala mandor. Keempat, non-supervisory management, yaitu manajemen dengan keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu, seperti buruh dan pekerja bangunan. Di sini, kita dapat melihat tingkatan manajer dalam bentuk piramid. Kemudian, di setiap tingkatan manajer memiliki tugas. Yang pertama, sebagai manajer tingkat puncak, bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya organisasi. Kedua, manajer tingkat menengah, biasanya bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan perusahaan yang terkait dengan bagian operasional, mulai dari pemasaran, personalia, produksi, dan keuangan. Ketiga, manajer tingkat pertama atau supervisi, biasanya bertugas sebagai pembantu manajer operasional dalam mengawasi pekerjaan buruh dan memastikan perencanaan operasional berjalan seperti semestinya. Keempat, manajemen non-supervisi, biasa ditempati para buruh yang bertugas menjalankan kegiatan-kegiatan implementatif yang telah ditugaskan oleh manajer tingkat puncak melalui manajer tingkat menengah dan supervisor. Nah, sekarang kita dapat melihat beragam tingkatan tugas manajer. Demikian video presentasi